Surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Setelah dijelaskan mengenai pokok bahasan dan subpokok bahasan sebelumnya, mari kita bedah bersama dari pokok bahasan dan subpokok bahasan. Pokok bahasan pertama definisi dan atribut surveillance, yaitu A. Pengertian dari surveillance, B. Konsep tujuan dasar, C. Bentuk penyelenggaraan, dan terakhir, D. Atribut. Pengertian surveillance menurut para ahli. 1. CDC atau Center of Disease Control, yaitu surveillance merupakan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus yang diperlukan untuk perencanaan, implementasi dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat, dipadukan dengan diseminasi data secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang perlu mengetahuinya. 2. Menurut Alexander Langmuir, yaitu surveillance merupakan suatu kegiatan penelitian yang terus-menerus atas distribusi dan tren dari insiden, melalui pengumpulan data secara sistematik, konsolidasi penggabungan dan evaluasi pada laporan kesakitan dan kematian serta data lain yang terkait secara bersamaan dengan diseminasi informasi yang reguler dan tepat waktu kepada stakeholder yang membutuhkan. 3. Menurut World Health Organization atau WHO tahun 2004, yaitu surveillance kesehatan merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus-menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Dan terakhir, keempat, menurut Permenkes No. 45 tahun 2014 pasal 1, yaitu surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan dari adanya surveillance ada 2, yaitu 1. Tujuan umum yaitu untuk menyediakan data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat secara nasional, provinsi dan kabupaten kota. Dan 2, yaitu tujuan khusus untuk menilai status kesehatan masyarakat dan mendefinisikan prioritas kesehatan, memonitor dan mengevaluasi program dan mengidentifikasi masalah dan melakukan penelitian. Selanjutnya ada bentuk penyelenggaraan surveillance epidemiologi. Bentuk penyelenggaraan surveillance ada 2, yaitu 1. Surveillance berbasis indikator, yaitu surveillance berbasis indikator dilakukan untuk memperoleh gambaran penyakit, faktor risiko dan masalah kesehatan dan atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan yang menjadi indikator program dengan menggunakan sumber data yang terstruktur. Contoh penyelenggaraan surveillance AFP CBMS, surveillance gizi, surveillance penyakit TB, surveillance penyakit kusta, DLL. 2. Surveillance berbasis kejadian, yaitu surveillance berbasis kejadian sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menangkap dan memberikan informasi secara cepat tentang suatu penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data selain data yang terstruktur. Misalnya pada rumor ataupun kejadian KLB keracunan pangan atau penyakit. Selanjutnya ada subpokok bahasan terakhir, yaitu atribut surveillance.
Ada beberapa atribut surveillance, yaitu A. Kesederhanaan dalam kurung simplicity, yaitu kesederhanaan dari suatu sistem surveillance mencakup kesederhanaan dalam hal struktur dan kemudahan pengoperasiannya. B. Fleksibilitas dalam kurung flexibility, yaitu suatu sistem surveillance yang fleksibel dapat menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang dibutuhkan atau situasi pelaksanaan tanpa disertai peningkatan yang berarti akan kebutuhan biaya, tenaga, dan waktu. C. Akseptabilitas dalam kurung acceptability, yaitu akseptabilitas menggambarkan kemauan seseorang atau organisasi untuk berpartisipasi dalam melaksanakan sistem surveillance. D. Sensitivitas dalam kurung sensitivity, yaitu sensitivitas dari suatu sistem surveillance dapat dilihat pada dua tingkatan. Pertama, pada tingkatan pengumpulan data, proporsi kasus dari suatu penyakit atau masalah kesehatan yang dideteksi oleh sistem surveillance. Kedua, sistem dapat dinilai akan kemampuannya untuk mendeteksi KLB. Dan terakhir, nilai prediktif positif dalam kurung predictive value positif, yaitu nilai prediktif positif dalam kurung NPP adalah proporsi dari populasi yang diidentifikasikan sebagai kasus oleh suatu sistem surveillance dan kenyataannya memang kasus. Penghitungan NPP memerlukan catatan dalam kurung arsip dari intervensi-intervensi yang telah dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sistem surveillance. Pokok bahasan selanjutnya yaitu konsep dasar surveillance epidemiologi yang memiliki subpokok bahasan A. Epidemiologi deskriptif dan analitik, B. Konsep penyebab penyakit, C. Riwayat alamiah penyakit, dan terakhir D. Ukuran dasar epidemiologi. Epidemiologi deskriptif dan analitik epidemiologi deskriptif, yaitu studi terhadap frekuensi dan distribusi penyakit, kondisi cedera, ketidakmampuan, kematian, atau masalah atau peristiwa atau kondisi kesehatan lainnya dalam populasi. Untuk melakukan studi ini, epidemiologi harus mengkaji semua aspek waktu dalam kurung time, tempat dalam kurung place, dan orang dalam kurung person. Tujuan dari epidemiologi deskriptif yaitu 1. Untuk dapat menggambarkan karakteristik distribusi penyakit atau masalah kesehatan lainnya pada sekelompok orang atau populasi. 2. Untuk dapat memperhitungkan besar dan pentingnya masalah kesehatan pada populasi. Dan terakhir, 3. Untuk dapat mengidentifikasi dugaan faktor determinan atau faktor risiko timbulnya penyakit atau masalah kesehatan yang dapat menjadi dasar memformulasikan hipotesa. Selanjutnya, epidemiologi analitik. Epidemiologi analitik adalah membandingkan risiko terkena penyakit antara dua atau lebih kelompok dengan menggunakan suatu desain studi, misalnya studi kasus kontrol, studi kohort, eksperimen randomisasi, dan studi laboratorium. Analisis tersebut memungkinkan pengujian hipotesis kausal. Tujuan dari adanya epidemiologi analitik yaitu 1. Menjelaskan faktor-faktor risiko dan kausa penyakit. 2. Memprediksi kejadian penyakit. Dan terakhir, 3. Memberikan saran strategi intervensi yang efektif untuk pengendalian penyakit. Subpokok selanjutnya yaitu konsep penyebab penyakit. Model penyebab penyakit yang paling sederhana dapat digambarkan dengan model segitiga epidemiologis. Segitiga tersebut mencakup 3 hal: agent, host atau pejamu, dan lingkungan yang menyatukan agent dan host. Subpokok selanjutnya ada riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan proses penyakit dalam kurung perjalanan penyakit pada seseorang individu yang terjadi secara berkelanjutan tanpa adanya intervensi atau pengobatan. Riwayat alamiah penyakit terdiri dari 4 fase. Berikut fase dari alamiah penyakit. 1. Fase rentan tahap berlangsungnya proses etiologis di mana faktor penyebab pertama untuk pertama kalinya bertemu dengan penjamu atau host dan belum menimbulkan penyakit. 2.
Fase subklinis yaitu fase subklinis atau fase presimptomatis adalah tahap berlangsungnya proses perubahan patologis yang diakhiri dengan keadaan irreversibel dalam kurung, yaitu manifestasi penyakit tak dapat dihindari lagi. 3. Fase klinis yaitu tahap di mana perubahan patologis pada organ telah cukup banyak sehingga tanda dan gejala penyakit mulai dapat dideteksi dan telah terjadi manifestasi klinis penyakit. Dan terakhir, 4. Fase terminal atau recovery yaitu tahap di mana mulai terlihat akibat dari penyakit, yaitu menjadi sembuh spontan, sembuh dengan terapi, remisi dalam kurung, kambuh, perubahan berat penyakit, cacat, atau kematian. Subpokok bahasan terakhir adalah ukuran dasar epidemiologi. Ukuran dasar epidemiologi ada dua, tanpa denominator dan dengan denominator. Tanpa denominator yaitu hitungan dalam kurung, enumerasi atau angka mutlak. Contohnya, yaitu jumlah balita adalah 500 balita.